Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Kita ketemu lagi ya hari ini di materi pembelajaran kimia untuk video berikutnya. Oke, hari ini di video ini kita akan bahas materi yang baru, yaitu judulnya adalah Laboratorium Kimia. Nah, apa saja yang akan kita bahas dalam laboratorium kimia hari ini? Jadi kita akan bahas mengenai beberapa alat yang akan ada di laboratorium kimia dan juga beberapa simbol dari bahan-bahan yang bisa kita temukan di laboratorium kimia. Jadi ya nanti misalnya adik-adik masuk ke lab itu jangan sampai salah dan bingung ya. Ini nama alatnya apa, fungsinya apa, kemudian simbol ini artinya apa. Jadi jangan sampai salah lagi ya. Oke, adik-adik kita mulai saja ya. Kita lihat yang pertama, ini kita akan bahas mengenai beberapa alat yang bisa kita temukan di laboratorium kimia. Oke, gambar yang sebelah kiri ini yang pertama, kakak punya yang namanya adalah tabung reaksi. Nah, adik-adik pasti pernah lihat ya kalau yang namanya tabung reaksi waktu SMP juga pasti pernah masuk ke lab IPA ya, pasti dan sudah menemukan yang bentuknya tabung-tabung seperti ini. Nah, ini namanya adalah tabung reaksi. Nah, ini fungsinya untuk apa sih tabung reaksi? Jadi ini adalah sebagai tempat untuk mereaksikan bahan kimia dalam skala kecil. Ini adalah namanya tabung reaksi dan fungsinya adalah tempat mereaksikan bahan kimia dalam skala yang kecil. Oke, yang kemudian benda yang ada di sebelah kanan. Ini namanya adalah labu Erlenmeyer. Ya, untuk apa gunanya labu Erlenmeyer? Ini biasanya dipakai untuk menampung larutan yang akan dititrasi. Jadi ada salah satu proses dalam lab kimia, ada namanya proses titrasi. Jadi titrasi ini adalah proses untuk penentuan konsentrasi larutan. Nah, larutan yang akan ditentukan konsentrasinya itu kita simpan di dalam labu Erlenmeyer ini, gitu ya. Selain untuk proses titrasi, juga ini bisa digunakan untuk menampung cairan hasil dari proses penyaringan. Jadi kalau kita menyaring di lab juga boleh hasil saringannya kita tampung dalam labu Erlenmeyer seperti ini ya. Oke, gambar yang berikutnya. Ini kita punya, pernah lihat nih adik-adik gambar seperti ini apa namanya ya? Ini ada yang namanya, yang sebelah kiri ini nih, ini ada yang namanya apa namanya adik-adik? Ya, betul ya, ini namanya adalah gelas kimia. Oke, ini namanya adalah gelas kimia. Nah, fungsinya untuk apa gelas kimia? Ini biasanya kalau di lab dipakai untuk, maaf sebentar, dipakai untuk melarutkan zat dan bisa juga untuk menampung larutan.
Ya, jadi kalau larutannya sudah dalam, kita misalnya baru mengambil ya larutan, ini bisa juga kita tampung dalam yang namanya gelas kimia. Oke, baik. Kemudian gambar yang ada di sebelah kanan. Tahu pasti ya? Apa nih namanya adik-adik? Iya, betul ya. Yang ini namanya adalah pipet tetes. Nah, untuk apa biasanya kita pakai? Ini biasanya dipakai untuk mengambil larutan dalam jumlah sedikit. Ya, jadi misalnya kita hanya butuh beberapa mili saja, maka kita bisa mengambil dengan menggunakan pipet tetes. Gitu ya. Baik, alat yang berikutnya. Oke, kita lihat nih. Alat yang ada di sebelah kiri. Adik-adik pernah lihat nggak? Ini namanya adalah, ada yang tahu? Ya, ini namanya kita sebut sebagai pipet volume atau disebut juga pipet gondok. Ya, kenapa namanya disebut pipet gondok? Karena lihat, mungkin karena di bagian tengahnya ini beda dengan pipet tetes tadi ya. Di bagian tengahnya ini lebih menggembung, maka disebutnya sebagai pipet gondok seperti itu ya. Nah, fungsinya untuk apa sih pipet gondok? Ini biasanya kita pakai untuk mengambil larutan, sama seperti tadi, seperti pipet tetes. Bedanya, kalau ini untuk mengambil larutan dengan satu ukuran tertentu. Ya, jadi misalnya kita mau mengambil larutan sebanyak 25 mili. Kalau kita pakainya pipet tetes seperti tadi, maka kita harus menghitung jumlah tetesannya. Itu akan lebih lama. Nah, kalau kita pakai pipet volume atau pipet gondok ini, maka nanti volume yang terambil itu akan lebih akurat juga hasilnya. Seperti itu ya. Oke, yang berikutnya gambar yang ada di sebelah kanan. Ini ada yang namanya, apa nih? Adik-adik tahu nggak? Namanya ini adalah gelas ukur. Nah, bentuknya lucu ya. Nah, gelas ukur ini biasanya digunakan untuk apa? Nah, ini biasanya kita gunakan untuk, oh maaf sebentar. Maaf adik-adik, maaf kakak salah. Ini bukan gelas ukur, tapi ini namanya adalah labu ukur. Nah, kalau labu ukur ini digunakan untuk membuat larutan. Ya, untuk membuat larutan dengan konsentrasi tertentu. Jadi untuk bikin larutan, kita harus membuatnya dengan konsentrasi yang sangat tepat. Maka kita gunakanlah yang namanya alat ini ya, labu ukur. Baik, kita lihat gambar berikutnya yang ada di sebelah kiri. Nah, yang ada di sebelah kiri, ini baru yang kita sebut sebagai gelas ukur. Ya, yang di sebelah kiri, ini yang kita sebut sebagai gelas ukur. Nah, fungsinya untuk apa gelas ukur? Ini fungsinya adalah untuk mengukur volume larutan. Nah, supaya volumenya yang dipakai itu tepat, tidak kurang dan tidak lebih. Seperti itu ya. Kemudian berikutnya kita lihat gambar yang ada di sebelah kanan. Ini namanya, kalian tahu? Ini waktu SMP juga pasti pernah pakai.
Ini namanya adalah kaca arloji. Ya, jadi disebutnya ini adalah kaca arloji. Ini fungsinya untuk apa sih? Ini biasanya dipakai untuk menyimpan bahan padat yang akan ditimbang. Ya, jadi kalau kita mau menimbang, kita simpan bahan yang akan ditimbangnya itu di atas kaca arloji seperti ini. Ya. Kemudian gambar berikutnya. Nah, ini yang ada di sebelah kiri, ini namanya adalah buret. Ini namanya adalah buret. Untuk apa buret ini kita pakai? Nah, ini buret biasanya kita pakai untuk mengukur volume larutan dengan ketepatan yang sangat akurat. Nah, jadi buret ini dipakai dalam proses titrasi. Nah, jadi larutan yang akan dititrasi, yang akan ditentukan konsentrasinya, yang tadi kita sudah bahas sekilas ya. Larutan yang akan ditentukan konsentrasinya itu kita simpan di dalam labu Erlenmeyer. Nah, larutan yang akan dipakai menentukan konsentrasinya, itu kita simpan di dalam buret ini. Ya. Nah, kemudian benda yang ada di sebelah kanan nih. Ini namanya apa adik-adik? Pernah lihat waktu di sekolah, waktu SMP dulu? Nah, ini namanya adalah statif. Nah, statif ini yang biasa kita gunakan bersama-sama dengan buret. Jadi ini pasangannya nih. Jadi statif ini apa? Ini adalah penyangga. Ya. Penyangga untuk menahan buret dan alat gelas yang lain. Nah, jadi statif ini biasanya kita pakai untuk menyimpan buretnya. Jadi buret yang ini nih, batang ini kita simpan di statif ini. Jadi dijepit di sini. Seperti itu ya. Nah, tapi ini juga tidak hanya dipakai untuk menyimpan buret saja, tapi bisa juga untuk menahan alat gelas yang lainnya. Seperti itu. Kemudian kita lihat gambar berikutnya. Nah, kita lihat nih yang ada di sebelah kiri. Ini gambar apa? Ada yang pernah lihat? Nah, ini yang ada di sebelah kiri. Namanya adalah corong pisah. Ya, corong pisah. Nah, gunanya untuk apa? Ini kita pakai untuk memisahkan dua buah cairan yang bercampur. Nah, dipisahkannya dengan apa? Berdasarkan massa jenisnya. Jadi nanti dua cairan yang bercampur ini bisa terpisah karena massa jenisnya itu berbeda ya di dalam corong pisah ini. Baik. Gambar yang berikutnya yang ada di sebelah kanan, ini namanya adalah spatula. Ya, jadi ini sama seperti sendok. Nah, gunanya untuk apa? Spatula ini kita pakai untuk mengambil bahan kimia yang berupa padatan.
ya. Jadi kita menyendoknya tidak boleh, mengambilnya tidak boleh menggunakan tangan, tapi harus menggunakan spatula seperti ini. Oke, gambar berikutnya. Kita lihat gambar yang berikutnya yang ada di sebelah kiri. Ini namanya adalah batang pengaduk. Nah, batang pengaduk ya sama seperti namanya. Ini fungsinya untuk apa sih? Kita gunakan ini untuk mengaduk larutan dalam gelas kimia. Nah, kemudian yang ada di sebelah kanan, ini namanya adalah kertas saring. Nah, sesuai namanya, jadi fungsinya untuk apa? Ini kita gunakan untuk menyaring zat kimia. Jadi kalau di lab kimia itu proses penyaringan itu menggunakan alas yang namanya kertas saring supaya zat-zat pengotor yang ukurannya kecil itu tidak terbawa. Jadi akan tertahan di sini. Kenapa? Karena kertas saring ini pori-porinya sangat kecil. Ya, jadi pengotor itu tidak akan bisa masuk. Seperti itu ya. Oke, satu lagi nih. Untuk alat yang mungkin ditemukan di lab kimia, ada satu lagi ini namanya apa? Pernah lihat pasti dan pernah pakai sepertinya ya waktu kalian di SMP. Ini namanya adalah kertas lakmus. Betul ya, kertas lakmus. Nah, kertas lakmus ini kita lihat nih ada dua warna ya, ada warnanya merah dan warnanya biru. Jadi fungsinya untuk apa kertas lakmus? Ini kita pakai untuk menentukan sifat larutan. Apakah larutannya termasuk asam atau basa, gitu ya. Nah, ini adalah beberapa alat yang biasa ditemukan di laboratorium kimia. Oke, berikutnya kita masuk ke gambar yang lain. Ini ada gambar simbol-simbol bahan yang bisa ditemukan di laboratorium ya. Kita lihat dulu gambar yang ada di sebelah kiri. Ini ada simbol X dengan tulisan iritan. Ya, jadi kalau kalian nanti menemukan label seperti ini dalam sebuah tempat atau wadah bahan kimia, jadi harus tahu artinya itu apa. Jadi kalau iritan ini artinya adalah bahan yang bisa menyebabkan iritasi. Ya. Jadi bisa iritasi, kemudian juga bisa gatal, dan juga bisa menyebabkan luka. Gitu ya. Lukanya luka apa? Luka bakar. Nah, jadi jangan sembarangan ya kalau di lab itu kita harus selalu menjaga keselamatan. Gitu ya. Ini juga supaya apa? Supaya proses yang terjadi di lab juga pekerjaan kita itu bisa terselesaikan dengan baik, tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Ini bahan yang mengandung simbol seperti ini juga bisa menyebabkan luka bakar pada kulit gitu ya. Nah, jadi cara menghindarinya gimana? Ya sudah, kita jangan sampai kontak langsung dengan bahan yang menyebabkan iritasi ini. Nah, contoh senyawanya, contoh bahannya apa sih? Contohnya misalnya ada NaOH atau natrium hidroksida, kemudian ada C6H5OH, ini adalah fenol, termasuk golongan alkohol sebetulnya, tapi ini bukan alkohol yang biasa kita pakai dalam sehari-hari ya, tapi ini adalah alkohol yang bisa menyebabkan iritasi. Nah, baik, kita lihat gambar yang ada di sebelah kanan sekarang. Ini sama, simbolnya sama-sama huruf X, tapi beda tulisannya. Kalau yang kiri ini tulisannya iritan, menyebabkan iritasi. Kalau yang sebelah kanan
ini harmful tulisannya, artinya adalah ini bisa merusak kesehatan, kita jika hirup, ya. Jadi ini masuk ke dalam tubuh kita itu melalui saluran pernafasan. Jadi ini bisa merusak jika terhirup oleh kita. Nah, maka nanti hindari juga kontak langsung dengan bahan-bahan yang mengandung simbol seperti ini. Kalaupun memang harus kontak, kita tetap harus mengutamakan keselamatan. Jadi harus menggunakan alat pengaman seperti itu ya. Nah, contoh zatnya apa sih? Contohnya adalah ada yang namanya ethylene glycol. Nanti kalian akan temukan di laboratorium ya. Kemudian juga ada yang namanya diklorometan. Nah, seperti itu ya. Ini adalah contoh senyawanya. Baik, kita lihat gambar berikutnya. Nah, ini gambar yang sebelah kiri dan sebelah kanan ini hampir sama. Cuma kalau yang sebelah kiri ini tengkorak saja. Ini artinya adalah apa? Bahan beracun. Ya, bisa menyebabkan apa? Sampai menyebabkan kematian. Ya, kematian jika tertelan atau terhirup. Maka kita juga harus berhati-hati. Contohnya apa nih yang bersifat toksik? Misalnya ada metanol. Ini juga sama golongan alkohol, kemudian benzena. Ya. Kemudian kalau yang gambar sebelah kanan, ini sebetulnya sama-sama gambarnya tengkorak, hanya bedanya kalau yang sebelah kanan ada tulisan T plus di sebelah kiri atas. Artinya apa? Gambar yang sebelah kanan ini artinya adalah very toxic atau sangat beracun. Ya. Jadi hati-hati sekali ya kalau ada di laboratorium. Jadi kita tidak boleh lengah ketika kerja di laboratorium. Nah, apa sih contoh senyawanya? Contohnya misalnya ada kalium cyanida. Ini ya bisa menyebabkan kematian secara singkat seperti itu. Kemudian gambar yang berikutnya ini artinya adalah bahan yang menyebabkan korosif. Ya, bersifat korosif. Korosif itu artinya apa sih? Bisa dia merusak jaringan hidup. Ya, kemudian juga dia bisa menyebabkan iritasi dan bisa menyebabkan gatal, kemudian bisa menyebabkan kulit mengelupas. Nah, hati-hati. Contohnya apa nih bahan yang bersifat korosif? Ini kita punya contoh misalnya adalah HCl. Kemudian ada H2SO4. Nah, H2SO4 ini biasanya kita pakai dalam air aki ya. Dan kalau HCl ini bisa juga biasa digunakan untuk pembersih keramik di kamar mandi. Gitu ya. Kemudian gambar yang ada sebelah kanan nih, gambarnya api. Nah, berarti ini artinya apa? Ini artinya adalah mudah terbakar. Ya, misalnya apa nih? Contohnya adalah minyak cat. Gitu ya. Ini semuanya api. Jadi dia artinya mudah terbakar. Oke, gambar berikutnya. Nah, ini sama-sama api juga nih. Cuma bedanya apa? Kalau yang sebelah kiri ini highly flammable. Artinya dia ini mudah terbakar di suhu ruang dan dipengaruhi oleh kelembaban.
Nah, contohnya apa? Contoh dari bahan yang highly flammable ini misalkan ada aseton. Nah, biasanya kalau perempuan nih menggunakan aseton untuk pembersih cat kuku ya. Nah, itu hati-hati. Jadi, dia juga sifatnya sangat mudah terbakar. Oke, kemudian ada lagi yang namanya logam natrium. Jadi, kalau logam natrium, ini ketika terkena air saja itu dia bisa langsung meledak. Maka penyimpanannya itu di dalam minyak tanah. Jadi, dia tidak boleh terkena dengan air. Seperti itu ya. Oke, kemudian yang sebelah kanan ada yang lambangnya extremely flammable. Berarti ini dia sangat mudah terbakar. Artinya dia sangat mudah terbakar. Kenapa dia bisa sangat mudah terbakar? Biasanya sih kalau yang extremely flammable ini dia yang wujudnya adalah campuran antara gas dan jadi bendanya itu zatnya itu wujudnya gas, kemudian ketemu sama udara yang ada di ruangan gitu ya. Jadi gas dan udara yang mudah meledak. Contohnya misalkan ada namanya diethyl ether, kemudian ada namanya propana gitu. Oke, gambar yang berikutnya ini ada yang namanya eksplosif. Yang sebelah kiri ini gambarnya artinya adalah ini adalah benda yang bersifat eksplosif atau mudah meledak. Nah, kapan dia bisa meledak? Kalau terkena panas, ya, terkena panas atau terkena percikan api atau gesekan, ya hanya dengan gesekan saja dia bisa meledak atau juga terkena benturan. Nah, contohnya apa nih? Contohnya adalah TNT. Dengar ya, ini adalah sebuah bahan peledak yang sangat mudah meledak, walaupun terkena gesekan sedikit. Jadi TNT atau kepanjangannya adalah trinitrotoluena. Ya. Oke, kemudian yang berikutnya sebelah kanan ini ada yang tulisannya dangerous for environment. Jadi artinya adalah ini bahan yang bisa merusak lingkungan. Seperti itu. Nah, jadi bahan yang sangat berbahaya untuk lingkungan. Maka kita lihat nih di simbolnya ada ikan mati gitu ya, kemudian pohon juga sudah tidak ada daunnya, hanya tinggal batangnya saja. Nah, apa saja sih misalnya contoh bahan yang bisa merusak lingkungan? Contohnya adalah tetrachlorometan, kemudian petroleum bensin. Nah, ini adalah contoh dari beberapa simbol yang bisa kita temukan di laboratorium. Nah, jadi adik-adik semuanya, ketika misalnya nanti adik-adik berkesempatan untuk masuk ke laboratorium, baik itu di sekolah, di kampus, nanti ketika kuliah, atau misalnya nanti ketika adik-adik bekerja di bidang yang berhubungan dengan laboratorium, ingat harus tetap memperhatikan keselamatan ya. Jadi jangan sambil bermain-main kalau yang namanya kerja di laboratorium. Kenapa? Karena di lab itu penuh dengan bahan yang berbahaya. Jadi kita tetap harus memperhatikan keselamatan. Seperti itu ya. Oke, adik-adik, cukup dulu untuk materi laboratorium kimia hari ini. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.